Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita membahas tentang core lagi. Nah, di sini kita akan berbagi tips nantinya ya ketika sudah sampai waktunya kita memigrasikan core kita ke wallet, teman-teman. Nah, di sini tips yang akan saya bagikan agar core kita aman ya. Namun sebelum masuk ke sana, saya merekomendasikan kepada teman-teman tentang Bondek ya. Bondek ini meskipun nanti presale-nya ya itu harganya hanya sekitar Rp4.000 ya. Presale itu namanya apa ya, pra penjualan gitu teman-teman ya, memang masih dijual murah ya. Namun ini dapat dikatakan 99% akan rilis ke Binance ya, karena Binance langsung yang mempromosikan ini teman-teman ya. Jadi sudah dipromosikan langsung oleh Binance ya. Jadi jujur saya fokus saat ini ke core dan Bondek teman-teman ya. Mengapa Bondek saya fokuskan? Karena sudah direkomendasikan langsung oleh Binance ya di Twitternya seperti itu. Silahkan digarap ya, link di deskripsi seperti biasa ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang core lagi ya. Tips aman nantinya ya ketika kita menyimpan core ya pada saat mainnet nanti, misalnya datang mainnet teman-teman. Nah, seperti itu. Apalagi bermunculan ya wallet-wallet ya yang masih baru lah dapat dikatakan seperti Shadow Swap ini ya. Kalau saya pribadi ya, ketika nantinya Shadow Swap ini benar-benar bisa untuk swap ya, mungkin kita tidak akan mentransfer koin yang semuanya lah ya, seperti itu. Tips dari pengembang ya di Discord itu kita bagi teman-teman ya. Ketika nanti ya, bukan sekarang, nanti andai kata sudah mainnet, sudah bisa ditransfer ke wallet ya, maka kita bagi, kita membuat dompet ya, misalnya ada 4 dompet ya, atau misalnya andai kata ada Trust Wallet, bisa misalnya ya kita simpan Trust Wallet, MetaMask ya. Seperti itu teman-teman. Jangan hanya satu dompet. Sehingga ketika dompet yang satu ya, misalnya tanpa disadari dikacau oleh hacker ya, seperti itu, namanya juga core ini berharga teman-teman, maka kita masih punya yang lain seperti itu teman-teman ya. Maka diusahakan nanti memiliki dompet jangan hanya satu ya. Itu saran dari core. Apalagi kalau swap ya, atau dompet-dompet yang baru seperti ini ya, jangan sampai kita mulai duluan ya. Biarkan orang mulai duluan, orang luar negeri saja yang mulai duluan teman-teman. Kita terakhir saja membaca perkembangannya ya. Kalau sudah orang luar mulai ya, sudah lama ternyata perkembangannya bagus ya, aman, baru kita ikut-ikutan teman-teman. Itu tipsnya ya, sehingga aset kita aman teman-teman ya. Dan ketika kita membagi dompet ke banyak dompet ya, maka ketika yang satu ternyata dompet itu tidak aman, kita masih punya cadangan yang lain. Nah, seperti itu teman-teman, tidak hilang habis ya aset kita. Ini hanyalah tips teman-teman ya. Nah, untuk di Shadow Swap ini ya, saya pribadi belum menghubungkan wallet ya. Belum menghubungkan wallet. Di sini hanya kita melihat harga saja ya. Harga. Nah, di sini kalau kita lihat di atas itu ya, phishing warning, please make sure you visiting ya. Makanya ya kita karena belum tahu lah
ini meskipun ini berjalan di atas blockchain ya, blockchain core ya, namun kita tetap harus berhati-hati teman-teman ya. Untuk saya pribadi belum mengkonekkan wallet ya, masih berhati-hati ya, sambil lihat perkembangan ya. Nah, di sini saya hanya ingin melihat core ini ya, kalau di swap ke USDT ya, jadinya 302 teman-teman ya, 302 dolar ya, kurang lebih 4-5 jutaan lah ini koin ini kalau di sini teman-teman ya. Namun kita belum tahu ini ya, sebenarnya shadow swap ini dikembangkan oleh core atau bukan ya, kita masih perlu mempelajari ya. Namun di sini ada situsnya core juga ya. Tapi intinya biarkan orang dulu lah yang kalau ada yang mau mengkonekkan wallet, biarkan orang dulu yang konekkan walletnya ya. Kita terakhir saja untuk mencari keamanan seperti itu. Saya juga ingin melihat di shadow swap ya, di es krim swap teman-teman. Di sini sebenarnya saya sedang mencari-cari nih teman ya. Penasaran juga saya dengan es krim swap ya, sejauh mana ini ya. Namun saya sedang mencari biografinya CEO-nya ini, Simon K ini teman-teman ya. Di sini kan ada CEO-nya, namun belum ketemu teman-teman. Dan retweet balasan dari Cordao ini kan sering membalas ya di es krim swap, di shadow swap seperti apa, itu juga saya cari-cari masih belum ketemu teman-teman. Saya pengen tahu isinya seperti apa ya, sehingga kita bisa menilai nanti sejauh mana aplikasi-aplikasi ini ya. Namun kalau es krim swap ini selalu menandai Bitget ya, Bitget, Fus ya, Dogechain, Dogen teman-teman ya. Artinya sepertinya mereka memang mengalami kerjasama ya. Contoh saja Bitget ya, core ini es krim swap ini diikuti oleh, nah ini Bitget ya, Bitget mengikuti apa namanya, sebentar kita lihat Bitget apakah mengikuti es krim swap. Nah ini ternyata Bitget mengikuti es krim swap teman-teman ya. Berarti Bitget ini menganggap es krim swap ini sesuatu yang sangat penting ya, seperti itu teman-teman. Dan seterusnya lah, mungkin nanti ke depan kita bisa cari sama-sama ya ini Simon K ini ya, biografinya, karena ini juga bisa untuk menjadi penilaian teman-teman ya, sejauh mana es krim swap ini memiliki kualitas lah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sampai di sini saja informasinya. Jangan lupa bantu ya teman-teman mencari ini teman-teman ya. Saya sedang mencari mana core ini ya. Retweet dari core ini ke shadow swap dan ke, nah ini ya. Jadi core ini meretweet es krim swap ya di sini. Tapi saya mencari-cari belum dapat nih teman-teman ya, isinya seperti apa retweetnya. Dan core juga meretweet ke shadow swap ya. Nah ini ya, saya cari-cari juga belum dapat teman-teman. Maka buat teman-teman kalau bisa dibantu nyari isi retweet dari Cordao ini seperti apa, dan di share lah di Facebook kalau bisa ya. Jadi untuk pembelajaran kita semua.
sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sejauh mana shadow swap ini dan extreme swap ini ya. Kualitasnya seperti apa, apakah core DAO ini meretweet yang positif ke shadow swap atau seperti apa. Nah, seperti itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman. Tapi kalau extreme swap ini jelas ya diikuti oleh BitGuard ya, maka itu positif. Dan untuk core ini ya, saya sejujurnya tidak ragu lah dengan core. Karena apa? Leas Authority dan Halborn itu mengikuti core DAO ya. Nah, Leas Authority juga saya lihat-lihat termasuk yang menjaga keamanan di mana Leas ya, Ethereum kalau tidak salah teman-teman ya. Ini mengganggu ini ya. Nah, ini kita buka situs Leas Authority. Jaringannya lambat teman-teman karena sedang gangguan di sini. Nah, saya rasa sampai di sini saja dulu teman-teman karena jaringannya tidak stabil ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga kita pemilik core sukses semuanya. Terima kasih, saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.